Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everybody. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri Siti Masrurah dan Ima Salsabila akan mempresentasikan hasil kerja diskusi kami mengenai materi penyusunan langkah pembelajaran mata kuliah manajemen pembelajaran. Oke, yang pertama, konsep dasar penyusunan langkah pembelajaran. Pengertian daripada penyusunan langkah-langkah pembelajaran yaitu memperkirakan tindakan yang akan dilakukan dalam kegiatan pembelajaran. Penyusunan ini perlu dilakukan untuk mengkoordinasikan komponen pembelajaran. Yang kedua, langkah-langkah penyusunan pembelajaran. Terdiri atas yang pertama, merumuskan tujuan khusus. Dalam merancang pembelajaran, tugas pertama seorang guru adalah merumuskan tujuan pembelajaran khusus beserta materi pelajarannya. Sebab tujuan utama yang terdiri atas SK dan KD atau standar kompetensi dan kompetensi dasar sudah dirumuskan oleh kurikulum. Rumusan tujuan pembelajaran menurut Bloom terdiri atas 3, yaitu pertama, domain kognitif yang berkaitan dengan aspek intelektual siswa. Yang kedua, domain efektif, yaitu berhubungan dengan penerimaan apresiasi seseorang terhadap suatu hal mengenai mental. Yang ketiga yaitu domain psikomotor, kemampuan seseorang yang dapat dilihat dari unjuk kerja dan performan. Yang kedua, memilih pengalaman belajar. Belajar bukan hanya sekedar mencatat dan menghafal, akan tetapi proses berpengalaman, sehingga siswa dituntut untuk melakukan suatu hal tertentu dan menemukan sendiri suatu fakta. Yang ketiga yaitu menentukan kegiatan belajar mengajar. Menentukan kegiatan belajar mengajarnya sesuai pada dasarnya dapat dirancang melalui pendekatan kelompok atau pendekatan individual. Yang keempat, menentukan orang yang terlibat dalam proses pembelajaran. Orang-orang yang terlibat dalam proses pembelajaran selain siswa-siswi yaitu meliputi guru dan nasional. Yang kelima, kriteria langkah penyusunan pembelajaran. Yang pertama, mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat. Yang kedua, ketersediaan sumber belajar. Yang ketiga, merumuskan tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Yang keempat, memilih dan menetapkan isi dan muatan bahan ajar. Yang terakhir yaitu merencanakan dan memperkirakan kebutuhan waktu yang sesuai. Selanjutnya, nomor 6, ketersediaan fasilitas fisik. Fasilitas fisik merupakan faktor yang akan berpengaruh terhadap keberhasilan proses pembelajaran. Fasilitas fisik meliputi ruangan kelas, pusat media, laboratorium, dan yang lainnya. Nomor 7, perencanaan, evaluasi, dan pengembangan. Prosedur evaluasi adalah faktor penting dalam perencanaan pembelajaran. Sebab dengan evaluasi akan dapat dilihat keberhasilan pengelolaan pembelajaran dan keberhasilan siswa mencapai tujuan pembelajaran. Oke, presentasi akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Ima Salsabila. Ya, terima kasih untuk rekan Siti Masrurah. Selanjutnya saya ingin melanjutkan presentasi mengenai tahapan penyusunan pembelajaran. Nah, dalam penyusunan pembelajaran ini terdapat 3 tahap. Yang pertama yaitu tahap persiapan dan perencanaan. Yang kedua yaitu tahap pelaksanaan. Dan yang ketiga yaitu tahap penilaian. Kembali ke tahap yang pertama yaitu tahap persiapan dan perencanaan. Nah, tahap ini adalah tahap awal yang harus dilalui oleh guru dalam pembelajaran. Nah, proses pembelajaran dikatakan efektif dan efisien apabila penyampaian bahan pembelajaran sesuai dengan waktu yang tersedia. Dan hal-hal apa sih yang harus diperhatikan dalam tahap ini? Yaitu yang pertama, tujuan pembelajaran yang akan diberikan, ruang lingkup dan urutan bahan yang dimiliki, sarana dan fasilitas yang dimiliki, jumlah siswa yang akan mengikuti pelajaran, waktu pelajaran yang tersedia, serta sumber pelajaran yang bisa digunakan. Dan yang kedua yaitu tahap pelaksanaan. Nah, tahap pelaksanaan ini, aktivitas belajar mengajar berpedoman pada persiapan pengajaran yang dibuat. Pemberian bahan pelajaran disesuaikan dengan urutan yang telah diprogram sesuai sistematis dalam tahap persiapan.
Dan yang terakhir yaitu tahap penilaian atau evaluasi. Nah, pada bagian ini proses belajar mengajar dievaluasi untuk mengetahui sejauh mana penguasaan bahan pelajaran oleh siswa dan untuk mengetahui efektivitas dan efisiensi pembelajaran yang telah dilaksanakan. Nah, bentuk-bentuk evaluasi yaitu meliputi ujian tertulis, ujian lisan, ujian memilih alternatif dari berbagai kemungkinan, ujian memilih alternatif dari 2 kemungkinan benar atau salah, serta ujian penampilan. Selanjutnya yaitu tujuan penilaian. Nah, untuk tujuan penilaian ini yaitu yang pertama, mendeskripsikan kecakapan belajar para siswa sehingga dapat diketahui kelebihan dan kekurangannya dalam berbagai bidang studi yang ditempuh. Yang kedua yaitu mengetahui keberhasilan proses pendidikan dan pembelajaran di sekolah. Dan yang ketiga yaitu menentukan tindak lanjut hasil penilaian. Dan yang terakhir yaitu memberikan pertanggungjawaban dari pihak sekolah kepada pihak-pihak yang berkepentingan seperti pemerintah, masyarakat, dan para orang tua siswa. Nah, langkah-langkah standar dalam proses pembelajaran. Dan langkah-langkah ini terdapat yaitu yang pertama, kegiatan pendahuluan. Yang kedua yaitu kegiatan inti, dan yang terakhir yaitu kegiatan penutup. Kembali ke kegiatan pendahuluan. Nah, kegiatan pendahuluan ini meliputi orientasi, persepsi, motivasi, pemberian acuan, serta pembagian kelompok belajar. Nah, yang pertama orientasi ini adalah memusatkan perhatian siswa terhadap materi yang akan dibelajarkan. Dan persepsi adalah memberikan persepsi awal kepada siswa tentang materi yang akan diajarkan. Selanjutnya motivasi, yaitu guru memberikan gambaran manfaat mempelajari mata pelajaran yang akan disampaikan. Dan untuk pemberian acuan, yaitu biasanya berisi berkaitan dengan kajian ilmu yang akan dipelajari. Dan terakhir yaitu pembagian kelompok belajar dan penjelasan mekanisme pelaksanaan pengalaman belajar. Dan yang kedua yaitu kegiatan inti. Nah, kegiatan inti ini sendiri meliputi kegiatan inti merupakan proses pemberian pembelajaran sesuai dengan kompetensi dasar yang hendak dicapai dan indikator pembelajaran. Guru menjelaskan materi dengan menggunakan pendekatan, metode, dan teknik yang sudah ditentukan. Dan yang terakhir yaitu kegiatan penutup. Nah, kegiatan penutup ini guru memberikan simpulan terhadap apa yang dipelajari, dan guru juga melakukan pemaknaan materi terkait pembelajaran saat itu, pemberian tugas, serta melakukan refleksi terhadap pembelajaran yang telah dilakukan. Dan terima kasih untuk presentasi kali ini. Semoga bermanfaat. Apabila ada kekurangan atau kehilafan, mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.